Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kembali di channel saya. Untuk video kali ini, di sini saya akan membahas mengenai hal sepele yang menyebabkan tarikan mobil ini kurang bertenaga. Di sini ada salah satu penyebabnya ya. Salah satu penyebab yang dapat menyebabkan ketika mobil dikendarai, di sini tarikannya ini tidak bertenaga atau tarikannya kurang maksimal ya. Ini nanti kita bahas, semoga untuk informasi ini nanti bisa menjadi atau menyelesaikan masalah ataupun problem pada mobil teman-teman. Seperti itu. Mari kita simak videonya ya. Salah satu penyebab ketika mobil dikendarai, kemudian mobil tersebut kurang bertenaga, di sini bisa jadi filter udara di sini kondisinya sudah kotor ya, atau filter tersebut ini jarang diganti. Seharusnya untuk filter udara ini diganti biasanya di kilometer sekitar di rank 20.000 sampai 40.000 km ya, tergantung ketika kita mengendarai ini di jalan seperti apa. Katakanlah kalau seumpama jalan di perkotaan kita bisa ganti per 40.000 km, tetapi kalau seumpama di pedesaan kita diwajibkan ganti per 20.000 km. Karena kenapa? Ketika kita jalan di pedesaan atau di kampung ya, di situ nanti untuk udara di sekitar itu sangat kotor ya, atau banyak debu-debu akibat jalan. Ketika banyak debu di situ nanti pengaruhnya di filter ini akan cepat kotor. Beda lagi ketika kita berada di jalan perkotaan ya. Karena kalau di perkotaan kita itu kan jalannya pasti jalan yang bagus ya, jarang debu lah. Itu ketika di perkotaan kita bisa ganti di 40.000 km seperti itu. Jadi kita bisa mengondisikan ya, tergantung mobil ini digunakan di jalan seperti apa, di perkotaan ataupun di kampung seperti itu. Kemudian ketika filter udara ini kotor, di sini nanti efek sampingnya tarikan mesin ini kurang bertenaga ya. Teman-teman bisa rasakan sendiri ya, ketika filter udara tersebut kotor. Di situ coba teman-teman mobil dikendarai di tanjakan ya. Nanti gimana rasanya? Kemudian selanjutnya bisa teman-teman coba geber di kecepatan tinggi. Nanti rasakan juga ketika filter tersebut kotor. Kemudian dibedakan dengan kondisi filter bersih. Pasti nanti akan beda rasanya. Ketika filter udara ini kotor, di sini nanti pasokan udara yang menuju ke ruang bakar ini akan terhambat ya oleh endapan kotoran pada permukaan filter. Kayak seperti di dalam kisi-kisi ini. Katakanlah kalau di sini seumpama kotor, di sini nanti akan menghambat sirkulasi udara. Kayak yang di dalam ini. Ketika aliran udara ini terhambat, di sini nanti udara yang masuk ke dalam ruang bakar ini akan lebih sedikit ya, sehingga mesin tersebut akan atau tidak kayak seperti normalnya, atau bisa dikatakan tidak bertenaga seperti itu. Ketika filter udara ini kotor, selain membuat tarikan mesin kurang bertenaga, di sini juga bisa menyebabkan kondisi mesin ini nyendat-nyendat. Seperti itu. Ketika filter ini kotor, di sini nanti filter tersebut tidak lagi mampu menyaring udara kotor ya. Sehingga udara kotor tersebut akan masuk ke dalam ruang bakar. Kemudian selanjutnya akan mempengaruhi proses pembakaran pada mesin dan dapat menyebabkan mesin tersebut bisa nyendat-nyendat ya. Jadi untuk dampak filter kotor ini sangatlah banyak sebenarnya. Kemudian selain membuat mesin nyendat-nyendat, di sini juga bisa membuat suara mesin ini kasar. Suara mesin mobil kasar biasanya ini muncul ketika kondisi filter ini memang sudah sangat parah. Parahnya ini kondisi filter ini sudah robek ya, ataupun sudah sangat kotor sekali di celah-celahnya ini.
ketika filter tersebut ini kondisinya sangat kotor, tidak pernah dirawat ataupun bahkan tidak pernah diganti, di sini nanti akan mempengaruhi pembakaran ya. Seperti itu. Karena udara yang masuk itu akan terhambat dan kemudian bisa jadi kotoran tersebut bisa masuk ke dalam ruang bakar ya. Ketika masuk ke dalam ruang bakar, di sini nanti kondisi kotoran akan mengendap di ruang bakar ya, atau di komponen-komponen mesin tersebut. Lama-kelamaan nanti itu akan semakin parah sehingga bisa menyebabkan asap mobil itu akan mengeluarkan asap hitam akibat filter ini ya. Ketika filter ini jarang dirawat, seperti itu. Kemudian selanjutnya ketika filter ini kotor, di sini nanti juga bisa menyebabkan kondisi bahan bakar di sini akan lebih boros. Seperti itu. Karena kenapa? Ketika filter ini kotor, udara yang masuk ke dalam sistem pembakaran di situ nanti kurang sempurna ya. Sehingga di situ nanti akan menyebabkan kondisi BBM akan lebih boros ya. Karena jumlah perbandingan udara dan BBM ini tidak sama atau tidak imbang seperti itu. Untuk filter udara ini, alangkah baiknya kita bersihkan per 1 bulan sekali ya. Tergantung pemakaian. Kayak semacam yang tadi itu, penggantian filter udara. Tergantung kita menggunakan mobil itu di jalan yang seperti apa. Di perkampungan ataupun di perkotaan. Ketika di perkampungan, di situ akan lebih baiknya filter ini sering-sering dibersihkan ya. Ya minimal 2 minggu sekali lah. Kita semprot dengan cara kisi-kisinya ini kita semprot pakai kompresor ya. Kita bisa bentar mati lampunya. Saya lanjutkan lagi ya. Kita bisa semprot dengan kompresor ya. Dengan cara kita semprot pada bagian kisi-kisinya ini. Kita ratakan sebentar. Kita semprot pada bagian ini ya. Kita ratakan. Yang rata yang penting. Kita bisa nyewa di tukang tambal ban itu, nyewa kompresornya aja sebentar buat bersihin filter ini. Kita bersihkan. Yang penting ketika bersihkan itu yang rata. Seperti itu. Kemudian ketika proses penggantian bisa diganti di kilometer 20 sampai 40.000 kilometer ya, tergantung pemakaian tadi. Seperti itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Ketika mobil teman-teman itu kurang bertenaga, di situ teman-teman bisa coba bersihkan pada bagian filter ya. Ada kemungkinan salah satu penyebabnya di bagian filter tersebut kotor seperti itu atau perlu memang diganti. Mohon maaf ini untuk apa? Kameranya ini agak gelap karena kondisinya juga sudah sore dan kameranya juga tidak ada flashnya. Terima kasih, semoga video saya ini bisa bermanfaat dan berguna. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.